artis atau aktor mungkin ya, ya laki-laki yang katanya lagi banyak digandrungi masyarakat juga nih. Kan gini sebenarnya, aktor laki-laki itu banyak banget, nggak cuman apa yang sekarang masyarakat nilai aja. Itu kan udah kebebasan masyarakat mau nilai artis siapa, yang digandrungin masyarakat, digandrungin emak-emak, digandrungin ABG kan banyak. Tapi kan lu kayaknya masyarakat tuh kayak menggiring si A gitu, kasihan si A nya lagi naik-naiknya terus tiba-tiba harus sangat pautkan dengan gue gitu. Kan kalian nggak tahu sebenarnya itu bukan dia, atau sebenarnya itu A B C D, kan kalian nggak tahu. Cuma perkara gua nyanyiin lagu soundtrack filmnya dia bukan berarti orangnya juga dia, ya kan? Kalau misalnya gua nyanyiin soundtracknya lagunya Lyodra, berarti gua pernah pacaran sama Lyodra dong. Ya kan lucu. Nggak begitu sayang. Cuma boleh mungkin diceritain sedikit Kak Kim kayak gimana memang masa lalu, kenapa tiba-tiba Kak Kim bisa cerita seperti itu? Gini ya, ini juga banyak banget masyarakat pada nanya, kenapa sih Kak Kim kok nggak fokus ke masalah Gala? Kenapa nggak fokus ke masalah Vanessa seperti niat awalnya? Kenapa mesti melebar kemana-mana, buka aib sendiri, buka aib orang? Dengerin, gue itu diundang podcastnya Langit, itu apa kemarin? Yang itu, apa namanya? No, yang gue bahas masalah pribadi gue apa namanya? iPod Celine. Oh, gini, gue diundang di Langit itu di iPods, itu Celine hostnya. Pada saat Celine yang menjadi host, otomatis yang gue bahas itu adalah masalah yang akan ditanyakan oleh host yang disetujui oleh kedua belah pihak, artinya masalah Vanessa, masalah Gala dan lain-lain segala macam, ya kan? One on one ini khusus untuk ngebahas masalah pribadi, khusus untuk ngebahas background, biografi dan lain-lain. Kalian semua bisa cek episode-episodenya one on one yang udah tayang sebelumnya. Jadi kalau sekarang terus tiba-tiba kemarin gue diundang sama one on one, yaitu menceritakan masa lalu gue, menceritakan masalah pribadi gue, otomatis semua yang pernah berperan dan hadir di hidup gue akan terbawa. Siapapun itu akan terbawa. Ada kalimat saya menjelekan aktor itu nggak ada. Justru gue terima kasih. Karena apa? Karena gue bilang kalau tanpa aktor itu, gue tidak punya rumah, gue tidak punya Birkin bertebaran. Gue nggak munafik, emang begitu adanya. Tiba-tiba sekarang orang berkomentar, kenapa Kak Kim jadi ngelebar kemana-mana? Kenapa Kak Kim nggak fokus di Gala? Itu acara one on one. Di mana acara itu fokus ke narasumber, apapun itu narasumbernya, mau warga sipil, mau artis, mau aktor, mau siapapun warga narasumbernya, mereka bebas berpendapat di situ. Mereka menceritakan backgroundnya, mereka menceritakan apapun yang sudah pernah terjadi dalam hidupnya mereka. Tidak terlepas gue. Artinya apapun yang gue ucapkan di situ, yaitu pribadi gue. Kan gue yang pengen tahu. Langit juga nggak mungkin tiba-tiba ngundang gue bodong tanpa adanya permintaan dari orang untuk di acara one on one. Permintaan kalian semua komentar di apa namanya, iSpot ya? No, yang sama Salim di acara iPod. Kalian komentar kan di situ, Kak Kim, di YouTube gue, di Instagram gue, kalian semua berkomentar, Kak Kim ceritain dong dulu gimana bisa sukses, Kak Kim ceritain dong dulu kenapa ada masalah sumpah Quran, Kak Kim ceritain dong dulu kenapa bisa ada di titik sekarang ini. Jadi gue bahas semua masa lalu gue, apapun yang udah terjadi ke bawah semuanya. Tidak mungkin gue kurangin. Once gue kurangin orang yang tidak terima, kenapa nggak ada gue di situ? Lu kan punya rumah dari gue bisa apa? Paham ya? Jadi di sini nggak ada yang salah paham. Gue bukan membuka aib orang. Kalau gue ngebuka aib orang, siapa nama kamu? Yuni dulu ngelontong bareng sama gue. Itu gue ngebuka aib orang. Di sini gue bilang justru, gue tanpa aktor itu gue nggak bisa punya rumah, gue tidak bisa punya Birkin. Kalau di one on one gue bahas Gala, itu out of context, keluar dari tema, keluar dari topik. Saya tidak bisa seperti itu. Fokus. Lu mau gue fokus, ya udah gue fokus. Lu bilang gue jadi diri gue sendiri. This is the way I am. Pada saat gue jadi diri gue sendiri, ya you need to accept it just the way I am gitu. Lu harus terima semuanya. Itulah kenapa dari pertama kali gue live, gue selalu membuka siapa diri gue. Karena apa? Karena gue nggak mau kalian tahu masa lalu gue dari orang nyampe di kuping gue. Itu akan menjatuhkan gue dan akan buat gue malu. Mendingan lu tahu nih dari bacot gue sendiri, gue mau ngomong apa, mau nyeloteh apa, terserah gue. Gitu. Kak Kim, berarti masa lalu bersama sang aktor itu pun menjadi masa lalu yang apa ya, cukup Ya indah lah, nggak munafik gue. Masa lalu itu indah, aktor itu banyak gini loh, banyak berkontribusi di hidup gue, ngasih ya rumah gue tadinya dari kayak cuman gue ngontrak yang cuman 700.000 sebulan, gue tinggal di kontrakan, akhirnya gue bisa punya rumah gitu di Bekasi, di Cibubur. Ya gue tidak munafik, itu dari dia, gue tidak menjelekkan dia. Dan aktornya gue tidak pernah menyebutkan si siapa namanya,
Yuni, misalnya nih ada aktor namanya Yuni, gue pacaran nih, kan gue tidak begitu. Masyarakat sendiri yang menilai cuma perkara gue salah nyanyi lagu. Balik lagi, kalau misalnya gue nyanyi genggam tanganku sayang, berarti gue pacaran sama Lyodra dong. Kan itu kalian menginterpretasikan sendiri, tidak keluar dari mulut saya tiba-tiba tagline aktor dekat dengan itu fitnah nanti jatuhnya, terlepas itu benar atau tidak. Ya balik lagi, kalian bebas berpendapat. Ya, saya juga diundang di one on one itu bahas saya. Gitu loh. Tapi Kim, aktornya ini sendiri merasa gimana gitu setelah lu sebut? Enggak, aktornya aja biasa aja. Enggak yang merasa gimana-gimana. Kita masih hubungan sampai kita akhirnya teleponan karena ada berita hebat. Enggak masalah, maksudnya gini loh. Berita itu kok malah mantan gua bener nih, malah ngomong gini, ih kasihan banget masa yang lagi naik daun disangkut-sangkutin sama gue. Itu aktornya sendiri yang pacaran sama gue sampai ngomong apa, ya Allah kasihan dong itu inisialnya, sampai disebut, sampai dibilang pernah pacaran sama gue. Gue live di TikTok aja selalu berstatement gue tidak pernah kenal dengan aktor itu. Lu mau mirip-miripin gue, dibilang gue pernah deket sama aktor itu, gue selalu bilang tidak pernah kenal dengan aktor itu. Jadi apa yang mau diklarifikasi? Tidak ada. Jadi aktor nggak negur lu ya? Ya udahlah, mau kenapa negur gue, malah mantan gue yang aktor itu, yang mantan gue yang beneran, yang aktor itu malah nelfon gue. Dia bilang, kasihan itu dia lagi naik daun, filmnya lagi bagus, lagi tinggi, harus disangkut pautin nama gue. Ya gue bilang, ya gue juga nggak tahu kenapa orang bisa menilainya itu dia. Itu bukan dia. Jelas ya, tidak ada pertanyaan jebakan dan lain-lain, semua nyata padanya. Emosi deh gue. Kelanjutan dari yang pelaporan Laporan yang mana soal? Yang pelaporan yang inisial N. Iya, yang Nina nanti gini, itu udah dilayangkan somasi ya kan, somasi sudah dilayangkan, dia juga sudah minta maaf, tapi menurut gue itu terlalu biasa banget minta maaf, gue nggak butuh itu. Seperti yang sudah tayang di one on one, seperti yang sudah tayang di one on one, ya dia bikin gue malu. Itu kan gue juga tidak menyangkal dari awal. Balik lagi nih, kalau lu bener udah lama ibaratnya follow gue, ngikutin update gue, lu pasti tahu gimana jalur hidup gue sampai akhirnya gue diundang untuk ceritakan masa lalu gue, dan terus tiba-tiba kalian komentar tuh lucu. Jadi untuk Nina ya, saya sebutin namanya, sudah saya somasi, sudah saya layangkan semuanya, dia hanya minta maaf biasa aja. Saya maunya dia minta maaf seperti apa yang tayang di langit di one on one. Cium kaki saya, bukan saya menuhankan diri saya. Balik lagi, dia sudah buat saya malu, saya sudah mengaku itu memang benar, tapi sudah selesai, sudah lunas. Itu harus melakukan. Tapi proses pelaporan itu akan berjalan terus atau gimana Kak Kim? Ya, gua sih memaafkan, tapi balik lagi negara Indonesia memiliki hukum yang berlaku. Kita hormati semua proses hukum. Udah masuk berarti laporan dari Somasi Kak Kim, sudah. Dia lagi minta maaf, tapi gua balik lagi, gua tidak terima maaf itu. Kemarin pemiluan berapa jam sih? Gue lupa, 3 kali 24 jam atau berapa jam lah. Sedangkan itu baru dilayangkan kemarin Selasa. Jadi ya sudah, kita tunggu aja. Kalau itu tidak sesuai harapan gue, ya gue tetap alihkan ke hukum. Kalaupun iya gue maafin, balik lagi hukum berlaku. Ya gue tetap jalankan hukum. kalau buku Sudrajat sendiri yang ada laporkan Itu gini, sebenarnya kan gue tidak pernah kenal dengan Ibu Puput ya, dengerin. Saya tidak pernah kenal dengan Ibu Puput. Ibu Puput merasa difitnah. Saya tidak pernah memfitnah Ibu Puput, dan saya tidak pernah menceritakan apapun tentang Ibu Puput. Apapun yang saya jelaskan di live saya, apapun yang saya jelaskan di Instagram, YouTube, dimanapun, tidak mengarah ke satu orang. Saya spontan. Ada pocong, ada lontong. Kalau lu menilainya itu A, itu B, itu C, itu murni mutlak hak kalian semua. Kak Kim, tapi sosok mohon maaf si N ini sebenarnya siapa sih? Warga sipil nggak punya apa-apa. Jandanya kakek gue. Dia tinggal di mana Kak? Nggak tahu. Abis dicerai sama kakek gue nggak tahu dia itu di mana. terkait dengan Red Fuji itu di podcastnya yang sempat viral juga 30 juta dia memasang red di awal, itu gimana tanggapan kakak? Untuk gini loh, masalah rate itu kan sebenarnya privasi ya, tidak pantas untuk dibicarakan di publik. Mau dia pasang rate 30 juta, mau Fuji Fadli pasang rate 50 juta, 100 juta, mutlak haknya mereka. Tinggal kesanggupan yang mengundangnya, sanggup atau tidak. Kalau tidak sanggup mengundang, sudah selesai. Apa yang mau dipeributkan? Gue juga pasang rate ke langit 50 juta, misalnya gue pasang one on one kemarin biografi gue, masa lalu gue pasang 50 juta, kalau langit tidak sanggup ke situ, ya sudah. Kenapa lu mesti having me kan gitu? Rate itu semua mutlak haknya kita, yang kita sebagai narasumber diundang mutlak hak kita. Kalau Fuji Fadli masang rate 30, 50, 100, 1M sekalipun itu haknya mereka. Tinggal kesanggupan yang undangnya sanggup atau tidak. Gitu. Tapi langit mah sanggup-sanggup aja sih. Kak Kim, yang lagi rame nih kemarin tiba-tiba datang ke rumah Gala.
Itu aneh sih, karena gini loh, maksudnya kayak lu kan mau nengokin cucu, harusnya kalau gue sih pribadi nih ya, gue menganalogikan itu adalah diri gue. Misalnya gue cucunya dari kakek gue nih, ya harusnya kakek gue datang ke rumah gue ya baik-baik, namanya cucu kandung, ya kan, namanya cucu kandung, ya datanglah baik-baik, nggak perlu ada kayak pengacara, ada wartawan juga nggak sih? Ya. Oh itu ada ya, ada wartawan juga, ada pengacara. Maksudnya kayak gitu kan buat apa gitu? Sebenarnya kalau memang tujuannya kekeluargaan, ya kita harus musyawarah secara kekeluargaan, out of record, tanpa media, tanpa hidup pikuk keramaian lah. Kayak satu keluarga ke satu keluarga lainnya gitu aja cuy. Jadi itu udah aneh sih menurut gue. Nggak tahu tujuan dan niatnya apa. Tapi di live lu sendiri sempat gemes juga. Ya jujur, siapa sih nggak gemes? Kalian gemes nggak semua? Jujur coba, kalau lu punya cucu lu disamperin misalnya sama kakeknya tapi bawa wartawan berbeda, lu coba jawab jujur, gemes nggak? Kesel lah. Kesel kan? Ya sudah, lu aja punya jawaban pertanyaan lu sendiri. Kadang-kadang bikin rahim gua lepas deh. Jangan Kim. Jangan Dia repot. boleh. Gitu. Kakim, Apa? terlepas dari itu semua kan Kakim udah ketemu sama Pak Haji Fasyal waktu podcast di sini kan. Aku sebelumnya Sama juga Mayang video itu call. gimana pertemuan gimana? Oh ini gini, sama Pak Haji sebelumnya juga udah aku pernah video call, kan ada juga di TikTok aku upload ya kan. Waktu itu aku ada acara juga di di iPod, aku jadi ngisi acara di iPod. Ternyata hari ini fisiknya gak aja. Ternyata di hari itu bintang tamunya kebetulan ada Mayang, ada Cika, aku, Pak Haji Faisal sama Ibu Dewi gitu. Cuman balik lagi, kita kan durasi ya kan, jadi nggak sempet nih ketemu each other gitu mbak. Jadi Mayang sama Cika pertama, mereka selesai gue naik, gue ketemu aja enggak gitu. Jadi gue sampai gue panggil, waktu itu gue minta tolong sama Krisna, orang langit. Gue bilang, Krisna aku panggil dong, mau kenal sama Mayang sama Cika gitu. Karena biar gimana, Mayang kan adiknya Vanessa. Vanessa udah deket sama gue kayak gitu. Artinya gue harus menganggap Mayang itu adik gue. Cika dia juga adik gue. Ya dong, karena mereka adiknya Bibi. Balance nih. Balik lagi, anak-anak tidak salah apa-apa. Tapi memang pas dipanggil ternyata dia bilang manajernya sakit, ya sudah, gue juga tidak mungkin maksa. Kita harus menghargai waktunya mereka. Jangan ntar tiba-tiba keluar, Mayang, Cika kabur. Itu nggak benar. Karena manajernya sudah bilang ke pihaknya Langit bahwa mereka sakit, mereka butuh istirahat, ya sudah. Gitu. Dan gue juga udah harus masuk set. Jelas. Ada lagi sudah Mbak? Sudah belum? Lu nggak sekalian tanya nih kenapa badan gue bisa bagus? Sudah. Gara-gara aktor juga lo badannya bagus. Iya, bagus itu lagi. Kakin. Apalagi katanya udah. Makanya itu kenapa kuku lu cetar banget hari ini? Kukuku memang selalu cetar. Lihat deh di tayangan sebelum-sebelumnya. Cuma pas aja kebetulan ketemu sama kalian kemarin nggak sepanjang ini, masih pendek. Nah kalau ini kuku udah panjang, jadi kalau misalnya ada yang mau nerekam gue buat rekam balik. Bye, thank you. Yang mau pejabat gimana Kim? Apa? Yang mau pejabat? Pejabat itu adalah istilah, cepetan ya, jangan sampai gue ngulang di kamera udah ya. Udah. Pejabat itu adalah istilah. Kalian tahu nggak apa itu pejabat? Tahu. Pemuda zaman batu. Baik. Oh. Kayaknya lu menyimpan banyak orang-orang terkenal di Indonesia.